Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik. Tak lupa saya ucapkan selamat untuk kalian semua yang telah diterima di SMP Negeri 1 Lahan sebagai calon peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum masuk pada materi MPLS, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Eni Ushah yang nanti akan memberikan materi yang berjudul Pendidikan Penanggulangan COVID-19. Pesan saya, ikuti kegiatan ini dengan baik supaya nanti banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan. Mari anak-anak kita simak bersama tayangan PowerPoint berikut ini. Judul materi Pendidikan Penanggulangan COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dengan kata lain, SARS-CoV-2 itu nama virusnya, sementara COVID-19 adalah nama penyakitnya. Berikutnya sekilas info tentang virus corona. Virus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, di mana virus ini menyerang saluran pernafasan. Hingga saat ini, vaksin dan obat untuk COVID-19 masih dalam tahap penelitian. Kemudian ukuran virus ini mempunyai diameter 400 sampai 500 mikrometer. Memiliki penampilan pada bagian permukaannya yang dipenuhi dengan jarum-jarum runcing. Bila virus ini menempel di permukaan logam, dapat bertahan hidup selama 12 jam. Kalau menempel di kain atau pakaian yang misalkan yang kita pakai, dapat bertahan 9 jam. Sedangkan kalau menempel di tangan, dapat bertahan hidup selama 10 menit. Ya, jadi lebih singkat. Berikutnya, bagaimana COVID-19 itu menular? Penularan COVID-19 ini dapat terjadi melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari hidung atau mulut yang menyebar saat pembawa virus COVID-19 ini batuk atau bersin, ya, ataupun juga meler. Tetesan cairan tersebut bisa berpindah kepada orang lain melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu terhirup oleh orang yang berada di radius percikan cairan 1,5 antara 1,5 sampai 2 meter dari sumber. Kemudian yang kedua, menyentuh permukaan yang tercemar tetesan cairan tadi, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum cuci tangan. Kemudian gejala-gejala COVID-19, di antaranya dimulai dari sakit tenggorokan, demam tinggi dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, sakit kepala, kemudian sesak nafas, batuk, pilek, dan lemas, tubuh tak berdaya. Sekarang, apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk mencegah penularan COVID-19 ini? Ini bagi kalian bisa melakukan upaya untuk mencegah penularannya ini dengan mudah. Yang pertama, ini bisa kalian lakukan, ya, harus rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Selain itu, kalian tidak boleh berjabat tangan, ya, tidak boleh salaman.
Kemudian kalian tetap tinggal di rumah. Kalau tidak ada keperluan di luar, kalian tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan lain-lainnya. Kemudian jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, serta hindari kerumunan. Berikutnya, tindakan pencegahan berikutnya, ketika bepergian karena ada hal yang penting, jangan lupa memakai masker. Nah, ini penting ya. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi, jika kalian bersin, kalian tutup mulut dan hidung dengan menggunakan siku atau menggunakan lengan atas bagian dalam. Kalau kita punya tisu, ya kita gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. Setelah itu segera buang tisunya ke tempat sampah. Terus kemudian ini rangkaian gambar yang tadi saya sudah sebutkan, usaha untuk mencegah penularan COVID dengan cuci tangan. Ini gambarnya saya tunjukkan, rajin cuci tangan. Itu ada gambarnya menggunakan air mengalir, menggunakan sabun. Kalau di situ selama 60 detik ya, dengan 6 langkah yang sudah ada di tayangan gambar. Kemudian yang berikutnya, menjaga jarak minimal 1 meter, ada gambarnya di situ. Kemudian bila terpaksa harus bepergian karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa diwakilkan, pakailah masker. Berikutnya, kalau batuk, gunakan etika batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung ketika bersin atau ketika batuk, menggunakan lengan atas bagian dalam atau menggunakan siku, atau bisa menggunakan tisu apabila sudah ada tisu, sudah siap tisu. Dan segera mungkin tisu yang sudah kita gunakan kita buang ke tempat sampah. Nah, ini rangkuman dari 5 hal penting untuk mencegah COVID-19. Sudah dilihat gambarnya. Sering cuci tangan pakai sabun, tetap tinggal di rumah, jaga jarak, dan hindari kerumunan, tidak berjabat tangan. Kemudian pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Terus yang berikutnya, mengenai standar operasional prosedur persiapan new normal di sekolah. Nah, ini penjelasannya begini. Setelah zona merah di wilayah kita nanti sudah berubah menjadi zona hijau, maka siswa diperbolehkan masuk sekolah dengan menjalankan aturan new normal dengan tata cara sebagai berikut. Perhatikan tayangan video berikut ini. Standar operasional prosedur persiapan new normal di sekolah. Sebelum berangkat sekolah, para siswa diwajibkan sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi tubuh tetap stabil. Para siswa diwajibkan membawa bekal dari rumah. Para siswa wajib menggunakan masker serta selalu membawa masker cadangan, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, sabun antiseptik, dan cairan disinfektan. Bagi para siswa yang berangkat dengan menggunakan motor pribadi, angkutan umum, sepeda, atau diantar jemput, wajib mengikuti protokol yang ditentukan.
area sekolah, para siswa wajib melakukan pengecekan suhu tubuhnya terlebih dahulu menggunakan termogan. Setiap ruangan yang hendak digunakan para siswa wajib disterilisasi dengan cairan disinfektan dan disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir. Setiap siswa diharapkan meminimalisir penyentuhan terhadap benda-benda tertentu, contoh gagang pintu, pagar, dan lain-lain. Kantin sekolah ditutup sehingga anak yang membawa bekal bisa memakan bekalnya di sekitar area sekolah dengan teman-teman, tetapi harus menjaga jarak. Para siswa diwajibkan untuk duduk di kursi yang telah diatur oleh pihak sekolah dengan diberi jarak 1,5 meter. Para siswa tidak boleh meminjam barang milik temannya. Sistem pembelajaran pihak sekolah hanya selama 3,5 jam dengan sistem shift. Sesampainya di rumah, para siswa diwajibkan segera membuka alas kaki dan mencuci tangan dengan sabun. Melepaskan pakaian dan langsung membersihkan diri serta menaruh pakaian kotor di tempat tertutup. Baru dapat berkumpul secara langsung dengan keluarga di rumah. Demikian rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.